pembelajaran itu untuk besok adalah setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu merencanakan desain patung dengan rapi dengan menggunakan lilin malam atau plastisin. Siswa mampu membuat patung dengan rapi. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Betul. Sepertinya Ibu besok akan mengajar SBDP ya Bu? Betul. Iya. Jadi di sana Ibu akan melakukan membuat patung Betul. dari lilin malam. Jadi ada 2 tujuan, mungkin untuk KD yang ketiga sama yang keempat ya. Betul. Nah kemudian Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai itu untuk pembelajaran besok itu apa saja? Untuk dari pengetahuannya itu siswa mengetahui macam-macam teknik membuat patung dan keterampilannya siswa dalam membuat patungnya. Oke, jadi ada 2 pengembangan ya Bu. Betul. Ada pengetahuan dan Keterampilan. jadi untuk patung mungkin tekniknya dan keterampilan si anak. Iya betul. Nah mungkin untuk strateginya nih untuk besok mungkin ada persiapannya gimana? Ya. Tolong dijelaskan. Iya. Kemudian kebetulan saya sudah mempersiapkan yaitu untuk menggunakan PPT, PowerPoint ya, supaya anak-anak lebih menarik dan lebih paham. Kemudian pembelajaran tentang materi teknik membuat patung, dan juga siswa sudah disuruh untuk membawa plastisin dari rumah masing-masing per individu. Per orang ya Bu. Betul. Membawanya gitu. Iya. Untuk pembelajarannya nih Bu, apakah berkelompok atau per orang individu? Per individu Bu. Jadi saya sudah menyuruh anak-anak per individu untuk membawa plastisin supaya terlihat keterampilan individu masing-masing dalam membuat patung. Oke, jadi yang tadi Ibu jelaskan ya Bu, area pengembangannya. Betul. Jadi masih bersambung ya Bu. Iya, berkaitan. Masih berkaitan ya. Jadi strateginya individu, kemudian mungkin ingin melihat gitu ya Bu, kompetensi si anak membuat patung. Oke, jadi nah selanjutnya nih Bu, kan kita sudah berbincang-bincang ya Bu. Betul. Apa sih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini? Yang saya dapatkan ini adalah tentu saja untuk persiapan agar lebih baik lagi besok ketika di observasi gitu ya, supaya lebih siap dan tentu saja tidak canggung. Iya, tidak canggung ya. Betul. Sebenarnya kan saya cuma melihat saja Bu, bukannya menilai ya Bu. Di sana saya cuma melihat saja. Mungkin karena kan Ibu ingin diobservasi gitu ya Bu. Nah jadi Betul. saya cuma membantu ingin mengembangkan kompetensi Ibu. Seperti itu. Dari percakapan ini mungkin cukup sekian ya Bu. Ya. Waktu sudah sore nih. Ya, pulang sekolah ya. Mungkin saya doakan ya Bu untuk
kalian yaitu membawa apa? Mesin. Cum, semuanya membawa? Cum, membawa yang membawa? Itu mananya? Ya, semua membawa. Ya. Alhamdulillah. Berarti kalian mematuhi apa yang telah Ibu apa yang telah Ibu sampaikan kemarin ya. Cukup ya. Nah, sekarang dengarkan ya. Kalian akan belajar mengenai patung ya. Jadi kalian belajar sekarang punya tujuan. Tujuan itu apa? Ya, tujuan yang pertama lah kalian dapat merencanakan desain patung, cara-cara membuat patung itu seperti apa, dan nanti setelah kalian paham, kalian akan membuat patungnya. Siap? Kenapa sepertinya lesu? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ibu pastikan pembelajaran kita kali ini akan menyenangkan ya, dan tentu saja ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi kalian ya. Nanti kalian bisa membuat patung ya. Selain itu nanti Ibu akan menyediakan media berupa video supaya kalian lebih paham lagi dan lebih menyenangkan ya. Sebelumnya Ibu akan membagikan dulu LKPD. Membagikan dulu LKPD, lembar kerja peserta didik ya, dari mulai silakan. Sekarang semua sudah mendapatkan LKPD sudah? Sudah. Nanti Ibu akan menyalakan videonya ya. Kemudian kalian lihat dan kalian ikuti apa yang ada di LKPD tersebut. Siap? Oke, sekarang kita akan menyalakan video. Nah, anak-anak, sekarang Ibu telah mempersiapkan video pembelajaran ini. Silakan kalian lihat dan kalian nanti dalam video ini akan tahu bagaimana teknik-teknik cara membuat patung dari plastisin ya. Nanti semua yang ada di video ini ada juga di LKPD ya. Semua anak-anak ya, lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar di tema 1 subtema 2 muatan SPDP. Materinya teknik-teknik pembuatan patung. Teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan yang terbuat dari kayu dan tanah. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut ini teknik-teknik pembuatan patung. Teknik membusir. Ini adalah contoh gambar teknik membusir. Teknik membusir adalah teknik membuat patung dengan cara membusir, menambah, atau mengurangi bahan yang dituntut. Alatnya adalah busir atau pisau sudut. Bahannya tanah liat atau plastisin. Selanjutnya adalah teknik memahat. Ini contoh dari teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dibakar pada bahan yang digunakan. Alatnya adalah pahat dan kayu. Bahannya kayu atau batu.
Selanjutnya adalah teknik mencetak. Ini adalah contoh patung dengan teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak uang dan cetak pakan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak uang atau col. Alatnya yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahannya bisa semen, nis, fiberglass, atau emas cair. Teknik selanjutnya adalah teknik konstruksi. Ini adalah contoh pembuatan patung dengan teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu. Alatnya kerangka bangunan atau bisa pakai meja putar. Bahannya bisa dari karakia, plastisin, semen, atau gips. Nah, itu tadi adalah materi hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah video yang Ibu sudah siapkan. Berikutnya adalah masih lihat ke depan ya. Nah, lihat. Di sini ada jenis-jenis teknik-teknik membuat patung ya. Yang tadi lihat semua biar lebih jelas ya. Membutsir. Yang pertama ada teknik membutsir. Tadi sudah ada ya di video ada. Nah, kemudian memahat ya. Nah, kemudian mencetak. Tuh. Berikutnya konstruksi. Nah, jadi ternyata teknik-teknik membuat patung itu tidak hanya membutsir, tapi banyak. Di antaranya apa tadi? Ada membutsir, apalagi? Memahat, apalagi? Mencetak, apalagi? Ya, konstruksi. Nah, di LKPD kalian coba bisa dilihat ada sama ya, ada. Nah, ini hanya di rumah, cuma biar lebih jelas ya. Nah, lihat contoh-contohnya. Tuh, ya. Lihat. Nah, selanjutnya patung. Ya, ternyata patung juga dapat dijadikan ikon dari suatu daerah. Ya, contohnya ya, ada ini dari Surabaya. Coba Ibu jangan dilihatin dulu. Nah, di Surabaya ikonnya apa tuh? Ada yang tahu? Surabaya ikonnya naon? Patungnya Surah. Ada apa? Ikan hiu dan buaya. Ya, Surabaya. Tuh, coba dilihat. Tuh betulnya di sini ada. Coba itu patung mangga. Nah, kalau ikonnya daerah mana? Ada yang namanya daerah Indramayu. Nah, daerah Indramayu itu merupakan daerah yang memiliki patung dengan ikon apa? Mangga. Tahu buah mangga? Kayak Indramayu ya. Nah, ini ada tuh. Nah, di sini. Selanjutnya ada patung rusa. Masih di Kabupaten Indramayu. Nah, ini Surabaya, Sura dan Baya. Sura itu hiu, Baya itu buaya. Patung bekantan, kota apa? Banjarmasin. Selanjutnya, patung Garuda Wisnu Kencana di mana? Lalu patung perempuan membatik di kota Solo. Nah, mengapa di di daerah tersebut ada ikon? Karena di setiap negara ada ciri khasnya. Seperti Solo itu ada batik
yang telah Ibu siapkan di LKPD. Coba silakan lihat LKPD-nya, kerjakan dengan berdiskusi bersama kelompoknya, ya. Silakan dibuka LKPD-nya, ya. Kerjakan. Silakan. Silakan berdiskusi ayo dengan teman-temannya. Baiklah, setelah kalian berdiskusi, silakan yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Kaila ke depan. Yo, jangan malu-malu. Yang suaranya yang kencang ya. Dengarkan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok saya. Pertama, hasil dari kelompok saya membuat sihir bisa dari bahannya dari tanah liat dan plastik. Dan yang kedua, memahat bahannya ada dari kayu dan juga dari batu. Ketiga juga pencetak bahannya dari semen atau gips. Lalu yang terakhir konstruksi. Alat bahan yang digunakan tanah liat, plastik, semen, dan gips. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Kaila yang telah mewakili kelompoknya. Ya. Nah, sekarang up. Baiklah, semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Mari kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Kita telah mempelajari mengenai teknik-teknik membuat patung. Kemudian setelah itu kalian juga telah mempraktekkan bagaimana cara membuat patung. Kalian sudah mempraktekannya. Alhamdulillah ya, kita belajar sangat menyenangkan hari ini. Betul? Betul. Kita tutup dengan berdoa Alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan salam hormat ibu kepada orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Budiarti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan-rekan sejawat saya yang bernama Ibu Ita Pusbinasari. Selamat menyaksikan.
yang kemarin menurut saya sudah sesuai, kalau menurut saya sudah sesuai dengan rencana yang telah Ibu buat kemarin. Nah, ada pun mungkin nah, menurut Ibu nih ada yang pertanyaan sedikit. Ibu, apakah ada kendala nih Bu pada saat pembelajaran? Setiap pembelajaran itu tentu saja ada beberapa kendala. Iya. Di antaranya ketika proses pembelajaran kemarin, yaitu mengenai teknik pembuatan patung. Yang pertama itu kendala mengenai waktu. Oh iya, waktu ya. Jadi karena ini merupakan proses keterampilan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Iya, benar. Sedangkan kan waktu tidak cukup ya sesuai dengan RPP itu waktu Iya. sudah ditentukan. Jadi memang kendalanya di waktu. Nah, menurut Ibu kendala itu di waktu ya. Mungkin untuk kedepannya rencananya Ibu ingin seperti apa itu? Biar waktu tersebut jadi anak-anak dapat memahami, dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan waktu yang sedemikian. Itu bagaimana caranya? Rencana kedepannya karena ini adalah apa namanya untuk masalah waktu ya mungkin bisa dibuat beberapa pertemuan lagi supaya tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang itu dapat sampai pada peserta didik seluruhnya dan peserta didik mampu untuk membuat produk yaitu patung. Nah, perasaan Ibu nih apakah menurut Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang tadi? Kalau berbicara puas, tidak puas ya yang namanya manusia itu ya tentu saja ada kekurangan dan tentu saja ada sedikit ketidakpuasan. Ya, Bentuk menurut Ibu bentuk ketidakpuasan itu seperti apa? saja pertama tadi mengenai waktu, kemudian ketika proses pembelajaran tadi, meskipun saya sudah menggunakan media pembelajaran infokus yang menurut saya akan menarik oleh peserta ini, ternyata ketika proses berkelompok itu ada saja anggota kelompok yang kurang disiplin, yang masih saja bercanda. Menurut saya itu merupakan salah satu kurang ketidakpuasan. Ya, gitu. Oke. Jadi dari peserta ini gitu dulu ya. Apakah ada hal positif Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran positif yang Ibu dapatkan? Ya. Selain tadi ketidakpuasan, pasti ada juga ada dampaknya negatif positifnya. Sekarang saya mau bertanya yang positifnya. Yang positifnya yang pertama tentu saja penggunaan media pembelajaran yang di sini saya menggunakan IT ya, Infokus, di mana media pembelajaran ini alhamdulillah peserta didik tertarik, kemudian memperhatikan karena kan kalau menggunakan Infokus itu tidak tiap hari aku ketika kita pendidik seorang guru menggunakan media yang tidak tiap hari digunakan itu anak-anak apa ya merasa senang Jadi tertarik. tertarik. Jadi menurut saya itu hal yang positif dan tentu saja itu penggunaan media di sekolah, aset sekolah yang digunakan. Jadi jangan sampai aset sekolah itu nggak digunakan, ya dioperasikan gitu. Nah, tadi sudah saya dengar kekurangan atau hambatan yang Ibu dapatkan, yang Ibu alami itu, Ibu mungkin kekurangan waktu dalam proses pembelajarannya. Jadi anak-anak masih panjang gitu ya. Ketika Masih butuh waktu lagi. masih butuh waktu lagi ya Bu. Dalam apalagi dalam membuat proses Keterampilan ya itu. karena biasanya kan keterampilan itu membutuhkan waktu yang cukup Iya. cukup lama. Nah, mungkin kan rencana tindak lanjutnya nih untuk kekurangan atau hambatan yang Ibu alami tadi itu, rencana tindak lanjutnya bisa dijelaskan kembali? Rencana tindak lanjutnya yang pertama tentu saja saya akan dari segi waktu itu akan menjadikan beberapa pertemuan dari segi waktu ya Bu, supaya tujuan lebih tercapai.
yang berikutnya adalah akan lebih membimbing peserta didik dalam mengalami kesulitan gitu ya, sehingga peserta didik dapat membuat patung dengan baik. Selain itu tidak hanya terfokus pada peserta didik yang memiliki hambatan ya Bu, tapi juga rencana saya akan membuat pengayaan untuk peserta didik yang sudah memahami materi. Jadi saya akan membuat pengayaan yang baik. Kemudian yang terakhir membuat RPP yang baik lagi, yang memiliki atau mengandung diferensiasi konten, produk dan proses, juga mengandung KSE, keterampilan Sosial. Saya sangat mengapresiasi sekali rencana tindakan yang akan Ibu laksanakan tadi. Sudah ada tempat yang kalau tidak salah itu menyebutkannya yang pertemuan kami selanjutnya. Rencananya Ibu akan melakukan pertemuan itu 1 atau 2 kali. Kalau menurut rencana saya itu bisa sekali. Saya melihat kemarin sedikit lagi ya. Ya, sedikit lagi. Jadi mungkin ketercapaiannya sudah berapa persen? 75%. Jadi tinggal 25% untuk pembelajaran selanjutnya. Sudah lebih sempurna Iya. agar tujuan yang diinginkan itu. Nah, setelah kita melakukan saya observasi itu, kemudian kita juga sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya ingin mendengarkan pendapat Ibu setelah kita melakukan percakapan pasca observasi. Ya, jadi ini hasilnya pertama adalah yang namanya RPP itu sudah saya buat sesuai dengan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sudah disusun sedemikian rupa dan saya sebagai guru berusaha dapat mengelola kelas dengan baik. Dan untuk kedepannya ada catatan di antaranya RKPD. Ya, RKPD-nya mungkin kedepannya saya akan menambahkan lagi materi yang jadi tidak hanya terfokus pada videonya yang di video, jadi kita menambah materi. Jadi selain tadi rencana tunggal kajian yang 4 hari ini, ditambah lagi itu akan menambah materi dalam LKPD. Saya sangat termotivasi sekali. Sama-sama, Bu. Saling belajar. Termotivasi karena itu kalau menurut saya itu sudah baik sekali loh dalam menggunakan fokus juga kan tidak sembarangan dulu ya Bu. Kalau sekarang itu jadi jarang. Saya mengapresiasi sekali pelajaran kemarin sudah Ibu membuat LKPD, kemudian kegiatannya juga membuat siswa aktif ya Bu. Itu sangat bagus sekali. Untuk kedepannya semoga rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan berjalan dengan baik. Saya doakan kalau ada yang perlu di-sharing juga kita bisa sharing kembali ya Bu. Kalau ada misalnya ada pertanyaan ya Bu, insya Allah saya bisa membantu gitu. Jadi kita saling membantu ya Bu. Iya, betul. Ini sangat penting ya, Bu. Iya, Sebelum kegiatan pembelajaran, jadi ilmu itu kan dari mana saja, dari teman sejawat pun kita bisa saling bertukar pikiran supaya ada ide baru kita bisa saling diskusi. ini betul sekali. Untuk percakapan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, Silakan mungkin Ibu bisa beraktivitas sama ya, baik, Bu. Terima kasih sekali. Sama-sama. Mungkin cukup sekian percakapan pasca observasi dengan Ibu.